kasusnya. Apa dulu aja? Oke, kita bicara dulu siklus praktek dokter gigi. Mungkin pasti ada beberapa dari kalian yang sudah pernah ke dokter gigi ya. Nah, biasanya apa yang terjadi kalau kita datang pasiennya? Pasien biasanya datang kalau sudah sakit, sudah bengkak, udah bermasalah, baru dia datang ke dokter gigi. Akhirnya tindakan-tindakan yang kita berikan itu sifatnya lebih ke kuratif atau pengobatan. Bisa itu ekso, ekstasi, endo, perawatan saluran atas, food capping, atau untuk perawatan vulva, scaling, atau mungkin kalau sudah medikamen, kalau sudah ekses kita kasih obat dengan medikamen dosa. Nah, akhirnya mereka sudah sehat atau mungkin udah enakan, tapi belum selesai treatmentnya, mereka nggak mau balik. Jangan harap mereka mau balik. Harusnya kan rutin kontrol 6 bulan sekali. Nah, itu hampir sebagian besar nggak terjadi di pasien-pasien di Indonesia. Ya, yang ada mereka hanya datang ya ketika sakit lagi. Nah, bagaimana dengan kegiatan preventif atau pencegahan yang sebenarnya sudah banyak berkembang di negara-negara maju? Ya. Jadi di negara-negara maju mereka lebih fokus pada preventif dan estetik malah ya. Kalau negara kita lebih pentingin kuratif ya dan estetik juga. Padahal seharusnya sebelum kita masuk ke estetik itu gigi udah harus bagus dulu gitu ya. Selama ini paradigma dokter gigi yang disebut preventif itu hanya penyuluhan. Jadi pasien cukup diedukasi, ibu menggunakan gigi yang benar seperti ini, terus memakai flossing dan seterusnya. Itu yang di paradigma dokter gigi yang sekarang. Nah, saya harap kalian para mahasiswa mulai belajar merubah itu, bahwa dunia preventif itu sangat luas ya, dan bahkan sangat menantang. Kenapa rata-rata dokter gigi nggak mau melakukan preventif di pasien klinik? Yang pertama menghabiskan waktu karena dia harus ngoceh. Terus terutama dokter gigi yang nggak punya kemampuan dan komunikasi yang baik, ya dia akan lebih cenderung menghindari edukasi pasien. Yang kedua, paling udah ngoceh panjang lebar, charge-nya murah, cuma konsultasi. Terus yang ketiga nggak efektif, udah diocehin 15 menit, tapi juga nggak balik lagi. Ya, nah kita akan mulai mengubah paradigma preventif ini, bahwa preventif itu kita juga bisa efisien, ya dalam arti bisa dilakukan dengan waktu yang singkat tapi efektif, dan kita bisa berikan charge ke pasien. Itu kita bisa tarik ya biaya. Oh, suara kita juga. Nah, itu dengan salah satunya dengan melakukan caries risk assessment. Nah, kita masuk ke topik yang pertama tentang apa sih faktor risiko dan faktor preventif. Kalian juga mungkin sudah belajar di blog 9 tentang epidemiologi karies ya, di mana karies itu adalah penyakit multifaktorial. Artinya tidak bisa terjadi hanya disebabkan oleh satu faktor. Ya, faktor karies itu amat sangat banyak. Ini menyebabkan karies itu khususnya di negara kita masih sangat sulit ditangani. Ya, karena faktornya sangat banyak. Ada apa aja? Kalau ada yang ikut tim triad epidemiologi, mungkin bisa sambil dijawab di chat. Kalau nggak berani jawab secara langsung, kalau ada yang ingat, izin dokter. Ya boleh. Siapa nih? Kalau sesuai triad epidemiologi itu ada 3 faktor: penjamu, agen, sama singkatannya apa? Kalau penjamu bahasa Inggrisnya? Host. Benar. Terus agent? Busnya itu muatannya Lagi? Agent dan lingkungan, dok.
lingkungan atau environment. Oke. Tadi siapa namanya? Nyari telolet, Cok. Faiza ya? Faiza Siti Konita. Iya dok. Panggilannya siapa? Faiza. Kata gue yang Konita dok. Oh, Konita. Oke. Good. Bagus banget jawabannya Konita ya. Berarti masih ada yang nyantol nih kuliahnya dokter EN. Jadi ada 3 faktor ya dalam epidemiologi yang menyebabkan sebuah penyakit, termasuk penyakit karies, host, agent, and environment yang saling bergabung menyebabkan situasi munculnya penyakit itu. Jadi nggak cuma host, ada host aja, nggak ada agent, nggak ada environment, ya juga nggak ada karies. Contohnya di sini, ini adalah bagan ya yang menggambarkan hubungan dari host, agent, and environment. Jadi tooth ini sebagai hostnya, tempat penyakitnya. Jadi nggak akan ada karies kalau giginya nggak ada. Kalau tinggal edentulus aja nggak akan mungkin terjadi karies. Harus ada hostnya dulu, giginya dulu. Ya. Agentnya adalah bakteri. Bakterinya bisa bakteri Streptococcus, Lactobacillus, ya terutama 2 bakteri utama penyebab karies. Dan environment. Nah, environment ini yang sangat banyak mempengaruhi ya dan juga banyak banget faktornya. Misalnya dari dalam mulut aja bisa fluoride, kandungan fluoride dalam saliva atau paparan fluoride yang dia pakai itu akan mempengaruhi apakah orang ini gampang karies atau enggak. Kemudian kandungan kalsium dan fosfat dalam salivanya. Tiap orang beda-beda. Apa jalur lawan ya? Apa lawan arus? Iya. Kandungan protein dalam salivanya. Terus kemampuan atau kebiasaan dia memakan mobil yang bisa atau karbohidrat. Ini mobil yang kayak mobil kodok Karbohidratnya yang aja bisa beda. Orang yang suka makan nasi Iya. berbeda risikonya Kan dia dengan jalannya orang yang gini suka mirip. makan gula dari luar. Apa bayarnya kayak gitu kali? Terus Apa mulai sekarang pelaknya gua buat mobil terbang, capek gue di jalan. dari bakteria itu sendiri, Udah ada sih dari disalin. jenisnya aja Bener. udah pengaruhnya. Misalnya jenis Streptococcus mutan itu ada kurang lebih bisa ratusan jenis ya, asalkan itu bukan satu jenis bakteri S mutan aja, dia keluarganya banyak. Dan setiap kategori S mutan itu nanti kalau kalian belajar mineral biologi ya, itu virulensinya atau kekuatan dia untuk menyebabkan penyakit karies berbeda-beda ya. Ada yang meskipun ketika Iya. Sebelum gue ke Padang dia nanti gue banyak bisa di nih, sini. tapi kok dia kariesnya lebih jarang dibandingkan pasien yang Bapak gue S pernah mutannya pas-pasan nggak sama banyak. tuh anjir. Nah, mungkin Iya faktor tolol banget virulensi sih. ya. Berani banget nih. Kemudian kemampuan buffer, kemampuan saliva Banyu untuk lincir namanya. mengembalikan pH Makanya banyu lincir. di dalam mulut ke kondisi normal. Ya jadi subhanallah, Oh iya. kejahatan Itu mah Allah tajakan Siti Jolawi. ciptakan air liur Gila yang kita jalannya gini-gini. di dalamnya Beda dia itu beda ada lagi. kemampuan Iya, menetralkan ih. pH. Jadi ketika kita makan itu rongga mulut kita akan asam, akan otomatis jadi asam. Enggak, kenapa ya? pH-nya Padang akan turun ya. Mungkin kalian akan belajar di Kenapa Stephen Padang nggak ada Cove, tol gitu ya? diajarkan di konser atau nanti di Kelok-kelok pedo BO ya, jalannya. Stephen Cove. Kita Gua ketika aja makan makan kanan itu kiri 5 menit pertama Iya. pH asam kita langsung akan turun ya. Jadi pH kalau di kita atas tuh mood dingin tau. menjadi asam, Iya, masuk iya. turun ke 7 ke bawah, bisa ke 5, 4 gitu ya. Nah, nanti setelah setengah jam dia akan kembali naik menuju normal lagi, menuju 6 dan 7. Ya itu jadi ada kemampuan buffer di situ. Tapi sayangnya tiap orang berbeda-beda kemampuan buffernya. Selain faktor di dalam rongga mulut, Beda, Pak. ternyata ada faktor lain ya, yang merah ini yang disebut dengan modulating factor. Dia ikut mempengaruhi Padang- terjadinya karies, tapi Padang tidak sama Bukit Tinggi berhubungan beda secara langsung. anjir. Kalau Misalnya, di Bukit Tinggi tuh yang ini Iya. sih, yang kayak begitu apa namanya? Jam Orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang Orang menengah awal, ke bawah biasanya kariesnya lebih banyak timbang yang menengah ke atas.
Kenapa? Tentunya karena orang-orang yang punya pendidikan menengah ke atas punya pengetahuan yang lebih baik dalam mencegah karies. Iyalah, nggak Ya, nyampe-nyampe. kemudian income, pemasukan yang punya keuangan lebih tentu akan lebih peduli care untuk merawat giginya ketimbang yang mungkin untuk makan sehari-hari aja dia masih bingung gimana, apalagi dia mikir gigi. Jadi untuk kesehatan dia secara umum aja dia masih Jadi mau sarapan memperdoakannya. apa mau langsung masuk WAU? Dan selanjutnya, jadi benar-benar Kenapa ya? banyak Berarti bilang faktor Mai, bilang yang Mai. mempengaruhi Salah, karies. Iya, harusnya kalau dulu naik ya, harus tadi lu naik ya. Gak ada yang naik sampai tadi ya. Kemungkinan karies itu bisa sembuh gitu ya. Oh tidak begitu. Nggak ada bakteri, tapi masih ada faktor-faktor lain, masih ada kemungkinan dia terjadi karies. Ya. Tenang, Maira, tenang. Atau misalnya kamu bunuh es hutan, masih ada bakteri lactobacillus. Terus dia juga masih males sikat gigi dan dia masih suka makan manis, Nanai, bisa tetap terjadi karies. Orang sosok Nanai di bawah Maira. Nah, faktor risiko definisinya apa? Dia nggak orang anjing, anjing lu Mai. WHO, faktor risiko itu apapun atribut, Baru nyampe karakteristik, mana? atau paparan yang dimiliki oleh individu yang dapat meningkatkan telepon nggak bisa. kemungkinan dia mengalami sakit atau kecelakaan. Ya. MBZ juga Nah, lebih parah, Cok. Minimal di kamu. Ini adalah faktor biologis yang dapat menyebabkan meningkatnya tingkat risiko karies. Ya, jadi kemungkinan dia mengalami risiko karies Terus jalan kaki menjadi gitu, moga banget lebih gua. besar. Itu Iya, disebut udah, dengan maaf, faktor maaf, risiko guru. karies. Digendong. Nah, apa saja faktor risiko karies? Menurut penelitian Holbrook tahun 2011, dia sudah merangkum ya faktor risiko karies itu dalam kata bad. Yang pertama adalah bad bacteria. Jadi bakteri-bakteri yang asidogenik, asidurik. Nanti kirim foto-foto. Apa itu artinya kalian harus tahu ya. Saya tidak perlu jelaskan, harusnya sudah diajarkan di kuliah sebelumnya. Kemudian absence of saliva atau ketiadaan saliva atau fungsi saliva yang kurang optimal seperti hyposalivation atau hypofunction. Kemudian D-nya adalah destructive lifestyle. Nah, gaya hidup yang mempengaruhi berkontribusi terjadinya karies. Misalnya adalah kebiasaan ngemil, ya makanan-makanan yang Mungkin ada lengket, kayak dan juga gimana gitu kebiasaan pasti, tapi orang-orang mah nggak tahu. yang nggak bagus. Lu ada Sebentar ya. Pak Adang nggak? Pak Adang. Pak Ci. Nggak ada istilah gitu. Nah, kalau tadi faktor risiko, ini adalah faktor pelindung atau faktor preventif. Di sini juga sudah disingkat oleh Google menjadi safe. Ya. Yang pertama S-nya adalah saliva and sealant. Sealant itu apa? Mungkin ada yang pernah dengar sealant? Mama kayak gitu dia kan mama sama papa yang Fissure sealant. mama sama apa tahu namanya. Rezin pernah dok. Apa itu? Jadi Fissure kalau sealant. misalnya di bagian gigi posterior, bagian pit fisurnya terlalu dalam, biasanya digunakan pit atau fisur sealant tadi untuk menutup lubang yang terlalu dalam Sabar tadi dok. Loli, sabar. Oke, mungkin bukan lubang ya, lebih ke dia tuh anatomi. Ini kayak di BSD. Ya. Jadi fissure sealant itu untuk suatu treatment untuk menutup fissure yang dalam dari gigi-gigi molar geraham untuk membiarkan makanan tidak masuk ke dalam sela-selanya sehingga mencegah terjadinya karies ya. Jadi faktor apakah gigi anak-anak atau orang dewasa itu sudah di-sealant atau belum itu akan membantu dia menjadi lebih terlindungi ya. Jadi kalau yang tidak punya sealant berarti dia lebih beresiko dibandingkan yang giginya sudah di-sealant. Kemudian faktor saliva. Saliva yang normal itu biasanya berkisar di atas 6 sampai 7 ya, netral. Tapi sayangnya tidak semua orang dianugerahi pH yang sama. Ya. Makanya nanti kalau kalian sudah praktek kok ada pasien bilang saya udah sikat gigi rajin 2 kali sehari, contoh faktor tapi tetap
lubang atau kok ini pasien lubangnya banyak tapi karang giginya nggak ada. Ada yang karang gigi banyak tapi lubangnya hampir nggak ada. Itu salah satunya adalah yang berperan adalah faktor pH salin. Assalamualaikum. Jadi ketika asam itu dia pH-nya asam, even dari sananya dari Allah itu dia pH-nya asam, biasanya orang itu lebih mudah terjadi karies. Tapi kalau orang itu pH-nya basah, cenderung basah, biasanya dia akan lebih banyak terjadi karang gigi. Pagi-pagi udah dikasih setting spray. Yang kedua dari kata safe, yaitu antimicrobial or antibacterial, including xylitol. Nah, mungkin kalian udah sering dengar kata xylitol. Ya, xylitol itu apa? Xylitol itu gula. Xylitol itu gula ya yang berasal dari tumbuhan dan dia ada gugus alkohol, sehingga gugus alkohol ini susah untuk dimakan sama si bakteri. Dan itu membuat si bakteri itu akhirnya mati ya. Makanya kenapa kok sekarang banyak permen xylitol ya, untuk menggantikan permen-permen yang dibuat dari sukrosa, gula yang biasanya kita konsumsi setiap hari ya. Xylitol, sorbitol, mannitol itu adalah gugus-gugus gula yang mengandung alkohol, dan yang biasanya yang paling trending itu viral itu xylitol ya, karena sudah banyak researchnya yang pakai. Kalau sorbitol dia memang ada gugus alkohol tapi masih ada kemungkinan menyebabkan fermentasi ya. Nah, tapi hati-hati, jangan kemudian kita meresepin permen xylitol tanpa tahu bahwa permen ini ada efek sampingnya ya. Jadi dia tidak boleh diberikan lebih dari 6 sampai 10 gram per hari. Karena kalau kita berikan lebih dari itu, dia bisa menyebabkan diare. Sama aja kan, Jadi nanti malah mules-mules pasiennya. Jadi kita harus hati-hati juga ya meresepkan permen xylitol. Selain itu, antibakteri, antimikrobial selain xylitol itu bisa juga obat kumur ya, yang betadine, gargol yang mengandung povidone atau chlorhexidine dan seterusnya. Dia udah ada nomor yang kerja di Kemudian yang ketiga dari kata safe, F-nya adanya fluoride ya, atau produk lain yang membantu terjadinya remineralisasi. Tentunya biasanya dia kandungannya ada kalsium dan ada fosfat ya. Nah, ini contohnya yang paling gampang adalah penggunaan pasta gigi berfluoride. Nah, kalian harus tahu pasta gigi berfluoride. Fluoride-nya itu kandungan berapa sih yang dipakai di pasta gigi yang bagus? Gitu ya. Nanti akan ditanya pasien apa bedanya pasta gigi A, B, dan Z gitu. Nah, kalian harus mulai sekarang kalau beli pasta gigi dilihat, fluoride-nya yang dipakai jenisnya apa, kandungannya berapa ppm, itu kalian harus tahu. Nanti ada kuliah tentang fluoride khusus di blog IKGM 23. Kemudian ada fluoride varnish, GIC, ini lebih ke metode pemberian fluoride-nya ya. Kalau GIC itu adalah tugas ion nomor 9, dia jenis tambalan yang dia bisa melepas fluoride. Meskipun nggak banyak, tapi ini banyak dipakai ketika kita pasien-pasien yang punya faktor resiko karies yang tinggi. Kita nggak bisa langsung kasih composite biasanya. Kita coba dulu dengan GIC. Yang keempat adalah E-nya dari tentu lawannya tadi ya, lifestyle yang buruk. Ini adalah efektif lifestyle. Jadi dia berlawanan dengan tadi habit yang tadi, misalnya dia mengatur frekuensi makan, frekuensi ngemil, dia berkunjung ke dokter gigi. Itu adalah contoh-contoh dari efektif lifestyle. Nah, sudah ada gambaran harusnya ya tentang apa sih yang disebut dengan faktor risiko tadi yang disebut Z, dan faktor pencegahnya yang disebut dengan C. Dua faktor itu harus seimbang ya. Faktor penyebab dan faktor pencegahnya ketika dia seimbang, dia tidak akan terjadi karies. Tapi ketika salah satu ada yang lebih berat
misalnya dalam hal ini adalah faktor kariesnya, maka kejadian karies akan lebih besar, kemungkinan kejadiannya akan lebih besar. Itu mah di Jogja. Nah, apa saja yang bisa diuji ya? Bagaimana kita menguji faktor-faktor risiko karies tadi di Ya tempat udah praktek? sok gitu katanya. Oke, ada Enggak dikejar orang dia sebuah samperin. produk ya yang bisa digunakan Bahasanya untuk jangan alay menguji deh. baik itu viskositas atau kekentalan atau pekatan saliva, terus menguji volumenya, Anjing, itu orang apakah ngantri kah? volume saliva pasien ini normal, Kayaknya iya deh itu orang mau terus ngantri dan ngantri masuk. salivanya juga apakah tipe saliva yang berbuih, encer, ya. Terus pH-nya Nah, kita kan udah ini dengan saliva cek mutan. Ini Belum keluaran buka GC babe masih ya, jam dan 8-an. saya belum Kayaknya menemukan pegawainya juga. pabrikan lain atau produsen lain yang mengeluarkan saliva cek mutansi ini. Iya, Maira Beat, Nanti Maira. biasanya di Gini aja konser mobil kalian Maira disuruh satu di situ. CSL Awas ada akan pakai coba ini ya. jauh. Nah, ini contoh kalau di Jepang, jadi pasien-pasien yang masuk ke dalam Duluan Alfia. praktek akan otomatis diperiksa pH-nya. Ya. Punten A. Jadi, Harusnya kita bawa AS Nggak pasien, nunggu Cok. sakit dulu, itu Oh iya pasien Dewi. datang rutin kontrol itu sudah pasti langsung dicek ini tipe Anjing ya pasien Alfia kemarin. resikonya apa. Kasih itu. Ya, dan ini Alfia kalian kemarin. bisa charge ke Alfia pasien. lagi ngomong Alfia Karena ngomong ini kalian kan copet memberikan sebuah goblok. treatment sebenarnya. Belakang lagi ada kandida Nah, lagi. ini contoh dari Gila, foam ini apa sih? ya untuk mengukur Ya udah faktor kayak risiko be, karies males. yang Nggak bisa menggunakan lagi. tipe lampu warna-warni Coba cari ya, ada Abi atau nggak? lampu lalu lintas Abi, kalau Abi Binsik, orang Kak. konser bilangnya ya traffic light. Iya dok Mil. Di sini Katanya nanti nggak kita ganteng. bisa cek Goblok. hasil dari saliva Kan nggak cek boleh mutannya, jerawat. dia berapa, Nggak hidrasi, boleh. kemampuan hidrasinya, viskositasnya, Ini juga dan Mata Fit, seterusnya. good Ya, saya looking, tidak good terlalu looking. banyak menjelaskan ini karena nanti sudah dapat dari konser ya. Iya, pas Kemudian yang tesnya kedua nggak- adalah varioscreen. Varioscreen ini Iya, menggunakan kan nanti teknik pembacaan uji bakteri. bukan kekurangan. Ya, caranya Soalnya juga Abi sangat mudah. Iya, Jadi alatnya sensitif. kayak Ntar kita cotton bakalan bud gesek-gesek ini. muka ke rumput. Nanti tinggal di swab ke plak yang ada di gigi, terus tinggal dimasukin ya ke dalam reagennya yang ada di tutupnya, terus dimasukin ke alatnya. 13. Nah, nanti dia akan memberikan pembacaan Iya. jumlah bakterinya ya. Makanya adiknya Nah, katanya semakin tinggi jumlah bakterinya akan kita Abi lebih ke indikasikan otak kalau lebih ke dia otak. Iya, Abi semakin bilang katanya beresiko kalau untuk adiknya karies. bagus, tapi Meskipun otaknya kita kurang. Kalau dia nggak otaknya tahu bagus, virulensinya gimana ya. Itulah kelebihan Tapi dan ini hanya kekurangan. untuk mampu membaca jumlah Iya, jumlah Abi mirip bakteri. Bapak. Karena bisa saja bakteri banyak tapi virulensinya tidak terlalu ganas. pakai baju renang kah kita ikut? Anjay. Nah, itu beberapa alat yang bisa kalian gunakan untuk Kayaknya mereka CRA pada di nasi tempat deh. praktek. Ya, kalau karies skin emang Iya. agak lumayan harganya. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang Kan saliva juga belum. cek mutans ini kalian masih affordable beli ya buat di tempat praktek. Oh iya. Maira Islam ini. Nah, sekarang kita masuk ke karies risk assessment-nya atau teknik gimana menilai faktor resiko dan faktor preventifnya. Ya. Jadi langkah ini adalah untuk mengukur di tingkatan pasien bagaimana kekasan faktor resiko dan faktor protektif yang dimiliki pasien tersebut. Jadi ini tiap pasien bisa unik, ya nggak sama. Makanya nanti kita akan menentukan treatment dia akan berbeda-beda dengan pasien lain. Itulah sebuah effort. CRA ini banyak jenisnya ya. Yang dipakai Kayaknya di internasional CFC-nya ada Jonas deh, soalnya dia nggak Cambra, punya duit buat ada nyumbang. keluarannya American Dental Association, atau ada yang nanti juga akan kita pakai di CSL, keluaran AIPD, Baru ingat sih. Cap, Zionis. Iron Donuts. Nah, Iron Donuts ini punyanya Dia aja nggak ngasih jalan dulu. Indonesia ya. Jadi Dr. Iren ini disertasi S3-nya membuat Tadi Iron gua mau ngasih tahu lu, Donuts, lupa dah. termasuk semacam untuk mengukur faktor risiko juga. Dan ini nanti
dipakainya ketika kalian menerapkan IPGS. Kalau kalian di dokter gigi puskesmas Masuk sini dan sayang. puskesmas kalian itu masuk ke dalam puskesmas yang UKGS-nya levelnya udah level tinggi, biasanya udah harus pakai Arandanas. Nanti diajarin di CSL tapi di blok 23. Emang bakal ditanya lagi. Terus ada juga aplikasi karyogram ini yang paling awal ya, kalau bisa dibilang itu mungkin mbah-mbahnya atau neneknya dari si CRA ini, karena dia pertama kali yang keluar. Ini ada aplikasinya di App Store, ada Play Store, ada, ketik aja karyogramnya. Nanti kalian bisa download, nyoba-nyoba sendiri. Ada juga yang tadi yang saya bilang yang dipakai orang konser, ini traffic light. Nah, setelah kita menggunakan teknik-teknik tadi, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin menentukan level pasien itu di mana. Yang paling parah itu adalah ekstrim, kemudian yang paling bawah adalah low risk. Ya. Tentu ini akan membuat treatmentnya berbeda. Pasien yang extreme risk, treatmentnya akan lebih kompleks ketimbang yang low risk. Nah, untuk menentukan dia di level yang mana, itu kita tidak boleh asal. Kita harus menggunakan tadi kaidah CRA yang tadi. Kan ada riwayatnya nanti. Ini contoh kuesionernya yang dipakai jenis Cambra. Ya, ini juga bisa di-download, ini free, nanti bisa diklik kalian buka kuesionernya, ini free. Ya. Dan memang belum ada nih yang versi Indonesianya. Mungkin ada dipakai riset sama mahasiswa FKG, kalian bisa browsing yang versi bahasa Indonesia. Soalnya saya belum nemu, mungkin sekarang udah ada. Udah langsung aja deh. Nah, kares assessment berdasarkan Cambra ini ada 2 jenis biasanya, sama dengan yang tipe ada atau yang lain. Dibagi yang buat anak-anak di bawah 5 tahun sama yang nanti di atas 6 tahun ke atas atau orang dewasa ya. Dan tentu faktor resiko anak-anak dan orang dewasa berbeda. Nah, nanti kita akan belajar memberikan penilaian dari faktor-faktor yang ada di sini. Kekurangan Cambra itu kita tidak bisa langsung plot levelnya ketimbang yang ada. Ya. Kalau yang ada dari American Dental Association ini langsung ada pembagiannya low risk, moderate, high risk. Jadi ketika ada yang dicentang, kita langsung bisa kok banyak warna merah ya. Jadi resikonya lebih kebaca. Dibandingkan ini, kita harus benar menghitung faktor resikonya berapa, faktor pencegahnya berapa. Oh, ternyata masih lebih banyak pencegahnya. Kita bisa kasih dia moderate atau misalnya low. Ini contoh dari aplikasi karyogram. Ya, kalau tadi ini bentuknya form, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau ini di aplikasi dia lebih ke faktornya langsung lebih ke topiknya. Misalnya bagaimana pengalaman karies experience dia. Nah, pengalaman karyasnya bagaimana, skornya 0 sampai 3. Apakah ada penyakit yang berhubungan, bukan sistemik. Aku juga beli mobilnya terus disentuh. Bagaimana konten diet dia, makanannya, frekuensinya, ya. Berbeda dengan ini, pertanyaannya lebih detail. Nah, di dalamnya ini ketika diklik, dia akan keluar penjelasannya. 0 itu kalau apa sampai 3 ya. 1 itu apa, 2 apa. Nah, kita nanti akan memberikan skor. Oke. Sekarang tahapannya. Yang pertama adalah kita harus identifikasi dulu umur pasiennya. Karena tadi saya bilang rata-rata form itu dibagi menjadi anak-anak dan dewasa. Sama juga nanti pas kalian misalnya nih ujian OSCE-nya keluar nih, CRA. Kalian harus tahu ini kasusnya pasiennya buat anak-anak apa dewasa. Karena beda form, ya akan beda pertanyaan, ya akan beda juga hasilnya. Nah, makanya hati-hati dalam memilih form yang sesuai. Terus mau pakai jenis CRA yang mana? Yang tadi Cambra, ada AAPD, atau misalnya Traffic Light, Arandanas,
Kemudian Kok ada bau meminta air pasien renang? mengisi kuesioner secara mandiri Bau atau bau hasil kaporit. wawancara. Kaporitnya sampai sini Karena anjing ada mungkin kayak anak-anak dia nggak bisa ngisi Merah gitu juga ya, dia harus bersama parents-nya. Jadi juga kita yang tanya jawab nih sama orang tuanya. Beda bukan kalau orang dewasa dia bisa ngisi langsung. Kemudian kita bisa melakukan beberapa uji faktor risiko kalau dibutuhkan, misal tadi untuk saliva dan bakterinya. Nggak dibuka Setelah anjir itu kacanya. dari hasil kuesioner, hasil uji faktor, kita mulai mendeterminasikan level pasien ini di tingkat yang mana, rendah, sedang, tinggi, atau ekstrim. Kalau ngeliat Setelah bawah sih kita ya, dapat ke atas level enggak. resikonya, kita bisa pilih manajemen pasien yang sesuai dengan levelnya. Kayak makan Ya. Kemudian kita bisa jelaskan hasilnya dalam sebuah buku raport di pasien untuk di maintenance. Ya, misalnya Bapak bulan ini level resikonya di high, gitu ya. 6 bulan kemudian kontrol Udah dikunci. ternyata sudah turun menjadi low. Itu bisa dilihat progresnya di buku raportnya, CRA-nya, ya, atau kalian bisa bentuk seperti form. Itu rata-rata masih jarang klinik yang menerapkan seperti ini. Dan masukkan hasilnya ke dalam arsip data pasien. Ya, ini contoh form dari ada yang untuk orang dewasa, ya. Ini yang pertama pertanyaannya adalah tentang fluoride exposure. Apakah pasien itu mendapat paparan dari fluoride? Misalnya apakah melalui air minum, suplemen, pemberian secara profesional tadi seperti visur sealant, fluoride varnish, kemudian pasta Ujung aja jadi gigi. pas masuk tuh kita Jadi ditanyakan ke pasien, Pak, Bu, di rumah pakai pasta gigi nggak yang mengandung fluoride? ada kuntilanak juga ya. Saya nggak tahu ya, saya pakai pasta gigi, tapi pasta giginya tuh merek ini misalnya. Nah, misalnya merek itu memang beredar di Indonesia, itu sudah kita pastikan biasanya mengandung fluoride ya. Kecuali pasta-pasta gigi yang belum merek-merek yang ada. Misalnya pasta gigi yang ada di hotel-hotel itu kalau kalian cari Semoga itu pas nggak kita ada berenang fluoride-nya ya. hujan-hujan dikit. Kecil-kecil itu yang dapat dari hadiah dari hotel gitu ya, itu nggak ada fluoride-nya. Kemudian kebiasaan sugary foods or drinks, kebiasaan dia makan gula atau minuman. Misalnya apakah ada kebiasaan minum jus, cola, atau minuman-minuman energi dan sirup-sirup. Nah, apakah diminumnya atau dimakannya itu saat waktu makan atau rutin di sela-sela waktu makan utama dan nggak tentu waktunya gitu ya. Nah, kenapa yang primarily di at meal times ini lebih low risk? Jadi seperti konsepnya Stephen Curve tadi. Kalau kita ngemil atau makan besar di waktu yang bersamaan, maka asam pH kita yang asam tadi tidak akan cepat turun lagi ya, karena waktunya bareng. Jadi mending kalau kita makan mau ngemil itu langsung sekalian setelah makan utama. Ya, misalnya habis sarapan terus minum jus gitu ya, maka ketika dia turun pH-nya pas naik lagi dia nggak akan turun lagi ya, karena habis itu kita udah nggak makan. Tapi setelah misalnya kita sarapan turun setengah jam udah naik, kita ngemil lagi, baru ngemil lagi, minum jus atau ngemil apa, turun lagi asam ya. Baru naik lagi bentar, ngemil lagi, turun lagi asam. Nah, makanya ini menyebabkan orang-orang yang ngemil di sela-sela waktu makan besar lebih beresiko dibandingkan yang ngemilnya segera setelah makan besar. Terus yang ketiga adalah pengalaman karies dari orang tua, perawat, atau saudara ya. Jadi misalnya ibunya juga ada riwayat giginya berlubang, dicabut, atau caregiver, perawatnya, pengasuhnya, babysitternya itu juga berlubang, atau kakaknya, adiknya ya. Nah, kalau nggak ada karies selama 2 tahun kurang, saya pernah berlubang 3 tahun yang lalu, maka ini masih masuk ke sini. Ya.
Tapi kalau saya berlubang setahun yang lalu, berarti masih 12 bulan yang lalu. Aduh, maka masuk capek ke sini. banget deh. Saya berlubang kurang lebih sebulan yang lalu saya tambal. Nah, berarti ini masih 6 bulan, hitungannya di bawah 6 bulan. Ini lebih beresiko. Jadi kalau tidak ada karies selama 2 tahun, kenapa disebut low risk? Berarti kemungkinan dia untuk terjadi karies itu lama. Waktunya lama. Kalau kucing gitu gue mau sih. Kemudian dental home. Dental home itu bukan perawatan gigi di rumah. Bukan home, itu bukan rumah, tapi dental home ini justru cushion gue nggak maksudnya jatuh. dental di tempat praktek. Ya, dental practice di dokter gigi, di dentis. Apakah dia pernah menjadi pasien dokter gigi, pernah mendapatkan secara teratur kunjungan ke dokter gigi. Ya, kalau dia bilang Gue mau bawa nggak laptop pernah dong. ke dokter gigi ya berarti no, atau dia jarang pernah tapi jarang, maka tetap no. Tapi kalau dia rutin rajin ke dokter gigi, yes. Ya udah ini aja. Terus Gue bareng sama lu ya, ininya gue nggak usah nih. faktor kondisi kesehatan secara umum yang mempengaruhi itu ada special healthcare needs, misalnya apakah dia ada gangguan tumbuh kembang, misalnya stunting, atau ada gangguan mental disability, misalnya Down syndrome, ya, atau gangguan-gangguan lain yang membuat dia itu tidak bisa secara mandiri membersihkan giginya, ya, butuh orang lain. Maka kalau dia bilang yes, tapi itu terjadi di usia di bawah 14 tahun, sejak di bawah usia 14 tahun ke bawah, maka dia merah. Tapi kalau itu terjadi ketika dia usia 14 tahun ke atas, maka centang yang moderate. Kalau dia itu tidak punya kelainan itu, maka Ini HP gue tapi lu tolong bawain. kemoterapi, misalnya berhubungan dengan cancer, ya, terus eating disorder, nah ada gangguan pola makan, ini juga mempengaruhi. Keisha udah bete, Ya, barangnya apa jatuh. saja gangguan Keisha pola bete barangnya makan, jatuh. nanti kita akan kenapa sih? sebutkan dan Gua- kalian bisa pelajarin, ya. Celana gue Kemudian ngelekuk apakah banget ya. dia punya obat-obatan yang dia Gua udah malas konsumsi secara ganti. rutin, yang Tapi itu atasannya bisa masih berdampak baju. pada aliran saliva. Misalnya obat-obatan Ini pada gue pasien sengaja epilepsi. pakai baju panjang biar ketutupan pantat Kemudian gue. apakah dia punya kecanduan alkohol? Nanti kucing atau lu cemburu obat-obatan? loh. Nah, ini adalah eating disorder. Naya, lihat Naya dia kayak gitu ya, marah banget. Jadi aja. Bulimia. Makan dulu lagi, masa kopi dulu anjir. Jadi Kalau tuh anoreksia perut lu itu tuh mau adalah minum ketika sebanyak kondisi apa nanti obat? seseorang, dia itu sudah kurus, ya, sangat kurus malah mungkin, tapi dia tidak mau makan lebih banyak, ya, dia makannya justru porsinya semakin ekstrim. Biasanya ini ada gangguan kejiwaan, ya. Nah, terus bulimia, kalau bulimia dia justru makan banyak, tapi habis itu dia muntahin. Kalau tadi jadi kebalikan ya, Boleh anoreksia tolong makan HP sedikit, nggak? Mau foto ke bunda. ini biasanya punya asam lambung yang tinggi. Ya, asam lambung yang tinggi beresiko naik ke dalam rongga mulut, nah bisa membantu membuat asam di dalam pH kita, ya. Otomatis Mana anjing? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Ngapa dimsum? Gini aja. Apa yang tadi? Ini aja. Gue ngapain nelpon sih? Udah tau nggak ada. Bubur ayam kanton. Iya. Gue udah belok. terus ada lebih dari satu restorasi atau restorasi dengan overhanging yang terlalu tebal atau justru open margin, jadi kontak titiknya tidak ada antar gigi, terlalu ngelos gitu ya. Kemudian ini di luar aja nggak sih? apakah ada plak, ada pemakaian orto dan seterusnya. Berapa orang sih kita? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita tentukan levelnya, kita akan sesuaikan dengan manajemen treatmentnya. Nah, ini adalah manajemen treatment ya, tapi ini berdasarkan Cambra. Misalnya, kalau pasien ini low risk kok, berarti sebenarnya dia pencegahannya cukup pakai pasta gigi berfluoride aja.
pakai yang 1000 sampai Oh, ini nggak cuma 1100 bubur ppm. doang kok. Nah, bagaimana dengan yang ekstrim? Ekstrim ini terjadi ketika dia di level high risk ya. Bubur apa nasi goreng? Jadi di sini Apa? ada Nggak apa kalau mau nasi goreng nasi aja ini. satu Gua saja gua udah yang makan dicentang high risknya, nasi. Tapi gua bakal maka dia makan sudah yang masuk berat high juga. risk. Dia masuk ekstrim ketika ada di high risk ditambah terjadi special healthcare needs ya. Di sini Mana sih suara Jadi, tuh, Nay? ada high risk faktor Oh, satu iya, yang nggak dicentang, Anjay. kemudian juga ada faktor special healthcare needs, maka dia masuk ke ekstrim. Misalnya pada anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental. Bagaimana dengan moderate? Jadi ada satu saja dicentang di moderate, meskipun low risknya Yang nggak banyak, masuk dia masuk ke moderate. Kayak risk. asbun Kan ya. begitu, Dok. Kan padahal low risknya masih asger lebih asal banyak. gerak asal Jadi gerak. kita menggunakan asas yang Pantas gue gak punya pacar ya, Be. Si Naya, kan tadi gue nanya. Lu harus sembur yang Nggak apa-apa. dalam moderate atau Apaan sih? kita ambil yang paling risiko paling berat ya. Meskipun ada faktor low risknya, karena gimana misalnya pasien itu Ini kita masukin sound gue kategori nanya low gimana risk. cara ngecilinnya sih. Terus dia Padahal ngeliat dia ke ada gue gini. satu kebiasaan dia, misalnya kebiasaan dia begini punya Tiba-tiba resiko Gaplek. dari mamanya. Kata gue, Gak tau sampai gini lagi. Bang, di sini. kan Maka bisa. ketika Itu Be, pasien itu. datang dengan Kebalik gini. keluhan karies, mungkin saja dia akan protes. Kata dokter saya resikonya rendah. Oh ini saya Dua jari untuk blok. karies. Oh Itu iya. nanti ke depannya kita yang akan Pakai kesulitan. lipstick doang sama Jadi kulit. lebih Buat apa baik nanti kita udah hilang melakukan juga ini. Alis gue juga kalau ini kena moderate air risk, hilang tapi juga. ke depannya dia tanpa karies. Ketimbang kita bilang dia resikonya rendah, tapi kemudian di kemudian hari Minta dia datang minta orang tuh ada pengalaman karies baru. Gue mau French toast. Ya, ini kalau high risk kita bisa resepin Simtol 4 kali sehari. Fluoride toothpaste-nya yang 5.000 ke atas, yang paling besar. Lu beli apa 1.000 dulu ke nih? atas, sorry. Maksimal dari Jangan belakang ya. Aduh anjing gue Gue nggak makan di sini. Kirain bakal sedih. Miring aja, miring biar lu bisa lihat pergerakan lu. Lu lah yang pantau gua. Aduh ini munduran ke sono. Nah, Siapa yang kalau bocah tadi? ini Gua tapi di sana. Ayo, lebih datang ini lagi ya, lebih Alfia, hotspotin dulu boleh spesifik nggak? lagi, misalnya kalau low risk, saliva testnya Gua mau beli. perlu atau enggak, opsional, Nggak apa. tergantung Oh, dari aktifin aja. keadaan. Kalau pasien moderate risk, high Belum risk bisa dan tuh. ekstrim, Gimana cara aktifinnya tuh? sebaiknya dites salivanya buat memastikan. Aku nggak ada kuota anjay. Ya, terus antibakteri, low risk nggak perlu. Kalau moderate, Itu cuman info tergantung yang akan gue ngomong berkali-kali. fasilitasnya bagaimana. Kalau high risk sama ekstrim sudah otomatis perlu obat kumur dan seterusnya ya. Elma lu tuh mau kemana sih? Mau ke Wahoo atau ke Osteria atau Jangan selalu atau kemana? Preventive treatment. Jadi selain Kayak mak gue, fluoride, anjir. kita ada suatu teknologi baru yang sudah terbukti secara ilmiah dengan memberikan Iya. namanya CPP-ACP atau calcium fosfated amorphous calcium fosfat Bener-bener kayak mak gue anjir. yang Jadi dia tuh mengandung dia tuh kalsium kecantik tuh dan kayak kasein emang buat diri dia susu. sendiri, ngerti gak sih? Dan Suka juga ngeliat ada fosfat rapi di sana. gitu-gitu. Dia membentuk Udah bisa. remineralisasi Emang kenapa dari ini? kristal hidroksi apatit sehingga white spot itu bisa hilang gitu ya. Jadi kalau karies sebelum hitam itu harus white spot dulu. Nggak bisa langsung tiba-tiba hitam atau coklat ya. Pasti ada fase white spot. Nah ketika fase white spot ini bisa ditreatment dengan CPP-ACP. Gue suka soalnya gue di Kemudian silen tadi yang sudah sempat Anjing dikata tante-tante. Nah, udah di sini. fluoride varnish. Udah. Jadi ini pemberian fluoride tapi secara dioles. Topikal bukan dengan pasta gigi tapi memang ada kandungan pastanya sendiri berbeda. Dan Amanda harus namanya. dilakukan oleh profesional. Amanda dokter. namanya. Kemudian bisa juga fluoride foam atau fluoride rinse buat kumur. Ini juga Nggak harus apa-apa. diresepkan. Nanti di Udah pesan. Dah. Ayo ke. Belum. Ini tau ya? Hah? Iya. Gue udah pesan. Gue mau beli janji jiwa. Di kopi lu. Tos. Sini kita ngapain di sini? Nah itu pada beli kan. Emang lu gak mau makan? bukan hanya ketindakan Lu makan nggak? Gua makan, Be, gua makan. Bubur.
Yang terbaru ini berdasarkan riset Gue lemon tea. European Fluoride Gue lemon tea. ya, yang ngeluarin sih baru beberapa produsen ya, tapi yang masuk Indonesia itu yang keluaran biodinamika itu karya stok. Ini saya bukan endorse ya, tapi Oh, bubur. menunjukkan Gue kayaknya mau bubur ayam telur deh. Lu mau apa? ini dia bisa membantu menghentikan karies dan membentuk arrested karies. Jadi karies yang udah non aktif yang nggak akan bisa tambah dalam gitu ya. Nah, dia cara kerjanya dia mengandung ion silver yang ternyata ion silver itu kalau diteliti dia mengandung antibakteri. Nggak apa-apa kalau Ya, makan nasi tiga soto mie kali nggak ada. orang, nah, akhirnya Kalau soto mie terjadi kalau ada soto mie gue mau. remineralisasi sehingga tidak terbentuk karies baru. Ini ada Fuyung, hai. Hasilnya memang karies itu Iya. semakin dalam, Gua ngantuk, tapi tetap akan ada noda kehitaman. Kayak Ya, jadi telur hasil dari tahu silver dan fluoride itu akan seperti ini, akan menghitam. Penting makan nasi dah Dia gua. karyasnya nggak akan tambah dalam, tapi secara estetik memang kurang bagus. Ya. Ini di TikTok, Cok. Iya lagi. Oke, ini contoh ada kasus, ada pasien anak usia 4 tahun, namanya Azhar, dia datang ke dokter gigi, kemudian dokter gigi itu melakukan pemeriksaan intraoral, dan dia melakukan Gue mau bubur ayam telur. dengan kuesioner ada Tapi katanya pakai setelah hasil pemeriksaan apa lu? ternyata Bubur ayam Azhar telur. punya beberapa white spot ya, dan terlihat ada penumpukan plak di gigi anteriornya, dan Gue lebih suka gigi baby doll gini. posteriornya juga mengalami karies putih yang dalam. Enggak, tapi Si Azhar iya gue ngerasa lu Kalau cocoknya kaos tuh ini. nih dia nih. Iya, gue lebih ngerasa lu cocoknya pakai yang saat sirut mandi kayak gini. aja dengan pasta Enggak, gigi kayak berfluoride. gini. Itu Ina, Dia itu suka Erna kayak makan gini ya. permen Iya. dan jajan snack Tapi setelah waktu makan. lu malah udah Tapi cocok ke baby orang doll ini. tuanya atau Baby doll. ibunya itu nggak pernah punya keluhan sakit gigi selama setahun ke belakang Anjing. ya, tapi 2 Saya tahun bawa- yang saya lalu bawa iPad. ayahnya pernah dicabut Kenapa? karena Pinjem gigi dong. lubang. Mau ngirim jawaban Azhar buat anaknya PBL anjing. sehat, tumbuh kembangnya normal, tapi dia nggak pernah ke dokter gigi. Nah, itu kan level resiko Siapa yang dari ngomong kok Azhar. ini anjing? Mungkin karena Kita ada dari hari pertama digitu-gituin TV Kita banget isi data bangsat. dulu ya. TV kok. Kita pilih form yang sesuai karena Azhar tadi usianya masih 5 tahun. Kita pakai form yang di bawah Anjing biasa deh. 6 Tinggal tahun, gua, Daniel ya. sama Angel. Aduh, Terus bangsat kita sama Angel. silang nih. Tadi Ini apa? Ini ada WA atau apanya gitu nggak, Rap? Apa? Enggak, adanya line. Rap gua nasi goreng kambing. Yes. Line IG. Dia punya Gua kirim ke line boleh gak? kebiasaan Iya, iya. di Lu nasi goreng sela-sela kambing. waktu makan. Gua kirim ke line enggak apa-apa, Rap? Ambil. Nah, kita centang yang ini. Dimsum goreng, nasi goreng. Tadi udah Ayam Ini telur dulu eligible for government program. Ini apakah ada program kesehatan yang mendukung dari pemerintah? Kita anggap no ya. Di Indonesia tidak ada dimasukkan. Ini ya, Go. Pengalaman karies dari Iya, gua juga nasi ibunya, kok. Lu mau apa? ini dicentang Biar ya kita setahun enggak yang Jangan lalu. nasi goreng Seenggaknya. mungkin kebanyakan. Seenggaknya Ada ada nasi Apakah kuning. pernah ke dokter gigi? Nasi kuning Tidak. danu yang nanti masuk angin. Terus apakah dia tidak normal? Ya nggak jadi deh, ternyata nggak harus. Nino, Anjing ini apa sih? ya, Ini yang mana? normal. Instrumen penelitian. Terus ada restorasi, ada karies ya, ada karies dentit tadi. Maka Iya. kita centang merah. Chef komplit. Terus Lu ada instrumen gigi yang hilang JR juga. kemarin jawabannya apa? Sorry kita lihat. Wawancara bukan? Gigi yang Iya. hilang tidak ada ya. Gue juga Tapi instrumen dia, be. eh, Nih, jawaban lu apa? ada plak dan juga karies. Nah, ada Gue visible kayak plak. gini nih. Tidak pakai orto. Nih, Salin, pada skenario disebutkan bahwa survei memperoleh data melalui Jadi dikit kan ya jawabannya nggak apa-apa. Nah, Kalau ada karena kan juga dikit. ada Kenapa satu data ini yang instrumen yang penelitian. di resiko merah yang dicentang, Dia. yaitu adalah Halo. pengalaman karies ya Si ayam. dalam 2 tahun terakhir, maka resiko dari si Azhar ini adalah high Makan apa? Katanya? ya. Dan kita bisa kasih instruksi buat orang tuanya atau pengasuhnya, Tepin aja. anak Anda memiliki resiko karies yang tinggi, perawatan yang diperlukan adalah penambalan karena tadi ada karies dentin, kemudian disilen untuk gigi geraham-gerahamnya, terutama yang geraham yang akan jadi geraham permanen atau geraham-geraham yang gigi susunya.
di fluoride varnish, Gue lemon tea udah. terutama untuk gigi seri yang depan. Kemudian dirawat di rumah harus menyikat gigi 2 kali sehari. Balon Ya, sayap. ngemilnya diatur, nggak boleh di sela-sela makan, tapi harus di waktu makan besar seperti sarapan, makan siang dan makan malam. Sebaiknya mulai menggunakan obat kumur, Jelas, ya, 9.000 anjing. fluor untuk anak-anak. Terus kontrol rutin 6 bulan sekali untuk melihat adanya perkembangan karies baru. Pasien yang haid juga bisa kita kasih Udah resep belum? xylitol. Cireng rujak, bubur ayam. Maksimal itu adalah 4 kali Siapa yang mesen sehari. cireng Yang rujak? 4 khususnya tidak boleh lebih dari Biar aja. 6 gram ya. Bubur ayam telur 2, nasi goreng Oke. kambing pedas, mie goreng instan. Cukup sekian kuliah dari Goreng saya. instan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Oke. Ina tek dong. Itu yang satu. Di repost. Repost. Sabar Itu gue ya. di repost lu monyet. Ini udah nih, ada yang apa lagi nih? Kopinya diambil. Balik. Air gunung di mobil lagi. Bila juga Oke, tadi gue minta. terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, Jingga tadi ada yang hadir lagi atau Mabim sudah bukan ya? Satu lagi. 39 aja? Ada beberapa Iya. tadi yang sudah hadir setelah screenshot, ada yang masih belum ada kabar, Dok. Saya Oke. nanti kirim listnya ke WhatsApp dokter. Oke, terima kasih. Kalau gitu izin ya, saya tutup kuliah hari ini. Nanti mungkin kita jumpa lagi insya Allah Nanti, pas Mama. CSL. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dan mengganggu waktu weekend adik-adik. Selamat liburan dan selamat lagi bentar lagi untuk kuliah lagi hari Senin. Udaranya udara-udara Bandung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lisa. Sama saya izin live ya. Bukan. Gue yang arena. Nah itu gue Tunggu dokternya keluar dong. Kita on cam. Gua. Ini udah keluar dokternya. Gue on cam tapi ada backgroundnya gitu, Be. Yang ini yang gede. Nanti. Keluar rapat bego, keluar rapat. Minumnya nanti aja. Nanti kira lu ketiduran aja. Keluar gimana sih? Keluar tuh dikira ketiduran. Si Sabe on camnya mantep banget. Gue on cam lagi di Udah. Dan yang join cuman kita doang. Enggak, gue masih ada catur ketiduran apa deh? Mana sih? Gimana cara keluarnya? Oh gini. Udah gue belum amat screen recordnya. Apa? Iya. Nih matiin lagi screen recordnya, gimana cara matiinnya? Nggak ngerti. Lun, gimana cara matiinnya, Lun? Itu tuh kan yang Yang ini ya? Yang ini ya? Ini nih. Ini bukan. Oh ini.